Selamat malam, Bu, Pak, dan rekan staf sekalian. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu perancangan web untuk mengatur dan mengelola keuangan masyarakat sekitar ITL dengan topik bidang kegiatan PKM karya inovatif dengan yang diusulkan oleh Jonathan Putar-Putar, Lutfi Laura Fibranti Syahaan, Winda Rasul Cagian, Joseph Siombing, Vanessa Herawati Bajuru, Flora Nenggolan, Jonathan Rizky Pardogi Silitonga, dengan dosen pembimbing Ibu Eka Stefani Sinambila. Bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Kebutuhan dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk saat ini, baik dari beragam golongan masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat di sekitar Institut Teknologi Del yang berlokasi di Lagu Boti, Sumatera Utara. Banyak dari masyarakat di sekitar Institut Teknologi Del yang memerlukan pengelolaan keuangan yang baik. Masalah pengelolaan keuangan yang tidak efektif dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan, tekanan finansial, dan bahkan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sering dengan kemajuan teknologi, penggunaan internet semakin meluas dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan tersebut mendorong kami untuk memanfaatkan potensi teknologi web dalam membantu masyarakat sekitar ITDL dalam mengolah keuangan mereka. Kami berkomitmen untuk merancang sebuah platform web yang akan membantu masyarakat di sekitar ITDL dalam merancangkan, mengolah, dan melacak keuangan mereka. Cara lebih efisien, proyek ini juga akan melibatkan edukasi finansial yang akan membantu masyarakat membuang anggaran, mengatur tabungan, dan lebih memahami cara mengolah uang dengan bijak. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Livia. Dengan perancangan dan pengembangan platform web khusus yang dapat membantu masyarakat sekitar ITDL dalam mengatur dan mengelola keuangan mereka, diharapkan masyarakat akan lebih terbantu dan mampu mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Platform web ini akan dirancang untuk mudah diakses, informatif, serta dapat memberikan panduan dan tips yang berguna dalam mengelola keuangan yang baik dan efisien. Bab 2 itu ya tinjauan pustaka. Dalam jurnal karya 1, Hatifah membahas peran penting pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan mengatur keuangan dengan efektif, seimbang antara pendapatan dan pengeluaran, sangat ditekankan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menghindari kesulitan finansial. Pusat perhatian jurnal tersebut adalah konsep kecerdasan finansial dan literasi keuangan. Kecerdasan finansial mencakup kemampuan individu dalam mengelola aset keuangan pribadi, sedangkan literasi keuangan membantu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan implementasi keuangan pribadi yang sehat. Mengelola keuangan secara literasi dan website itu bisa kita lihat dari yang pertama, literasi keuangan penting untuk mengelola keuangan. Yang kedua itu jurnal Satu Latifah tekankan kecerdasan finansial dan literasi keuangan. Yang ketiga, rencana website bantu atur keuangan secara modern. Yang keempat itu teknologi untuk tingkatkan literasi dan kesejahteraan finansial. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Winda. Dalam jurnal tersebut menegaskan bahwa literasi keuangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi fondasi penting untuk menghindari masalah keuangan. Kesulitan finansial dapat muncul akibat kesalahan pengelolaan keuangan, seperti penggunaan kredit yang tidak tepat atau kurangnya perencanaan keuangan. Dengan pemahaman yang baik tentang literasi keuangan, individu dapat mengelola keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Edukasi finansial memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan keuangan. Setelah menganalisis jurnal ini, jurnal yang berjudul Mengelola Keuangan dan Literasi Keuangan dalam menanggulangi perilaku konsumtif mahasiswa oleh I. Latifah, kami tertarik untuk membahas rencana pengembangan sebuah website yang dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan menggunakan teknologi yang ada. Rencana ini bertujuan untuk memberikan solusi modern dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat.
Website akan dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan, menyediakan informasi tentang literasi keuangan, tips mengelola keuangan dengan baik, dan alat bantu perencanaan keuangan. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat membantu masyarakat lebih mudah dan efektif dalam mengatur keuangan mereka. Selain itu, dapat meningkatkan literasi keuangan dengan menyediakan informasi yang akurat dan terkini. Website ini diharapkan dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan finansial dengan lebih baik. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya bab 3 yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan proyek pengembangan platform web untuk pengelolaan keuangan di sekitar Institut Teknologi Del atau ITDEL yang akan kami gunakan dan kembangkan adalah sebagai berikut. 1. Komunikasi. Pada tahap ini, kami sebagai tim proyek akan berinteraksi dengan pihak-pihak terkait seperti masyarakat ITDEL, mahasiswa ITDEL, dan para pemangku kepentingan lainnya pada proyek ini. Kami akan merangkum permasalahan tentang keberatan keuangan dan akan mendengarkan kebutuhan dalam masalah pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar lingkup ITDEL. Tahap pelaksanaan ini akan membawa kami pada pengumpulan data yang kami butuhkan. Dalam pengambilan dan analisis data yang kami butuhkan, kami akan menggunakan metode wawancara dan kuesioner dari para narasumber atau pihak yang berhubungan dengan proyek web keuangan yang akan kami buat. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya, Vanessa. Baiklah, tahap yang kedua adalah perencanaan. Pada tahap ini akan ada tim kami yang melakukan rancangan rencana proyek pembangunan secara rinci. Hal-hal ini termasuk dalam pembuatan penjadwalan, yang mana kami melakukan wawancara dan komunikasi dalam minggu, pengembangan kuesioner online dalam waktu 1 minggu, analisis kuesioner dan survei dalam waktu 1 minggu, perencanaan dan perumusan tujuan proyek dalam waktu 2 minggu, pemodelan dalam waktu 4 minggu, pengembangan dalam waktu 4 minggu, testing dan debugging dalam waktu 4 minggu, serta peluncuran platform kepada publik dalam waktu 1 minggu. Berikutnya adalah sumber daya. Sumber daya yang kami perlukan berupa data kembang selama pekerjaan dan peralatan yang mumpuni seperti komputer. Selanjutnya, kemudian tahap yang ketiga yaitu pemodelan. Pada tahap pemodelan, tim kami akan merancang tampilan platform web dan merencanakan fungsionalitas platform web yang akan kami buat. Dalam tampilan platform web keuangan di sekitar Institut Teknologi Del, kami akan menampilkan fitur-fitur utama seperti tabungan, pengeluaran, hutang, dan rencana anggaran. Tampilan platform akan terlihat modern dan mudah dipahami. Pada fungsionalitas, platform kami akan membuat web yang berjalan responsif dan bekerja sesuai fungsi dan tujuan yang diinginkan. Kemudian, tahap yang keempat yaitu pengembangan dan implementasi. Tahap pengembangan merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam proyek manajemen keuangan ITDEL. Pada tahap ini, kami bertanggung jawab untuk mentransformasikan rencana dan desain awal menjadi sebuah platform web yang dapat memberikan solusi yang efektif bagi masyarakat di sekitar ITDEL. Beberapa tahapan penting yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama, desain dan pengembangan platform web. Implementasi di dunia dimulai dengan pembuatan desain teknis dan fungsional platform web. Kami akan merinci bagaimana platform akan beroperasi, termasuk user interface atau UI yang mudah digunakan. Desain yang responsif dan intuitif akan menjadi fokus utama untuk memastikan aksesibilitas yang baik. Kemudian yang kedua, pengembangan backend. Kami juga akan membangun bagian backend dari platform web, termasuk server, basis data, dan logika bisnis. Basis data akan dirancang untuk menyimpan data keuangan pengguna, sementara server akan mengatur aliran informasi antara klien dan basis data. Yang ketiga yaitu pengujian unit. Pengujian unit adalah langkah penting untuk memastikan setiap komponen platform web bekerja sesuai dengan rencana. Kami akan menguji fungsi-fungsi individual seperti pendaftaran,
login, input transaksi, dan pemrosesan pemropresan data. Pengujian ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sejak dini. Yang keempat yaitu integrasi dan pengujian sistem. Setelah masing-masing bagian telah diuji, tim pengembang akan mengintegrasikannya ke dalam satu sistem. Selanjutnya, sistem secara keseluruhan akan diuji dan memastikan bahwa semua komponen sistem telah bekerja dengan baik. Yang kelima yaitu pelatihan pengguna. Kami akan mengembangkan program pelatihan untuk komunikasi di sekitar ITDEL. Hal ini mencakup pengenalan penggunaan platform, cara membuat anggaran, mengelola tabungan, dan konsep dasar manajemen keuangan. Pelatihan yang baik akan membantu pengguna memahami platform dengan cepat. Yang keenam yaitu implementasi. Tahap di mana platform web dikenalkan kepada komunitas di sekitar ITDEL. Kami akan memastikan bahwa platform untuk diimplementasikan secara produktif dan dapat diakses oleh pengguna. Kami akan memastikan bahwa platform web dapat diperbarui dan dikelola secara berkelanjutan setelah implementasi. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, pembaruan, dan pemantauan keamanan data pengguna. Secara keseluruhan, fase pengembangan dalam proyek manajemen keuangan ITDEL merupakan inti dari perwujudan sebuah ide menjadi sebuah produk nyata yang akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di ITDEL. Fase ini merupakan fase di mana visi konsep berubah menjadi kenyataan dan kualitas implementasi akan menjadi penentu keberhasilan proyek ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau Ya,